Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa poster? Pemirsa poster dimanapun berada, terima kasih selalu mengikuti tayangan-tayangan poster yang hadir di setiap minggunya. Poster adalah podcast Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Kali ini memasuki episode yang ke-17. Telah hadir Saudara Tiara. Tiara siapa nama lengkapnya? Tiara Salsabila Ramadhania. Tiara Salsabila Ramadhania adalah mahasiswi aktif di Prodi Sarjana Terapan Keuangan yang baru saja bersama timnya, yaitu tim Pikiti ya namanya ya, tim Pikiti ya, memenangkan lomba LMC Lokalate Marketing Competition se-Jakarta Bekasi juara 3, dan nanti bincang-bincang ini akan sharing terkait lomba dan kegiatan-kegiatan di kampus ya, itu seperti itu. Baik, sebelum acara dimulai saya ingin membawakan pantun untuk Mbak Tiara. Sungguh indah bunga sakura di petik gadis cantik jelita. Selamat datang Saudara Tiara, mahasiswa cantik, pintar, penuh talenta. Amin, terima kasih Ibu. Oke, Mbak Tiara apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ini adalah piala yang baru saja ya diraih oleh Mbak Tiara. Sama siapa timnya? Sama Sarkia dan Prita. Makanya kenapa tim kita namanya Pikiti, itu namanya dari Prita, Sarkia dan Tiara. Kenapa nggak Prikitiu? Enggak. Itu Pikiti ya jadinya ya. Iya, Pikiti aja Bu. Kalau Pikiti itu kayaknya nanti langsung ingetnya Sule gitu ya kan? Iya, kalau nanti menghilangkan Sule ya. Ini Iya. Pikiti ya, Pikiti. Iya. Gimana rasanya bisa berhasil memenangkan LMC? Yang pasti bersyukur karena proses lomba ini tuh nggak gampang ya Bu. Itu tuh makan waktu cukup lama, itu 2 bulan. Dan sambil kuliah juga lagi sibuk. Lalu saya juga kebetulan lagi ikut lomba lain juga. Waktu itu lomba karya tulis ilmiah buat di Estalis Trisakti gitu. Jadi gimana nyembangin semuanya biar tetap balance itu gak mudah gitu. Jadi pas ternyata semua usahanya nggak sia-sia, kita bisa menang, itu bersyukur banget, lega gitu. Alhamdulillah. Lega sekali ya. Alhamdulillah ya. Tadi Mbak Tiara cerita bahwa pada waktu bersamaan itu banyak sekali aktivitas. Iya, ini lombanya daring atau luring? Hybrid tuh sebenarnya. Hybrid ya, Iya. hybrid. Maksudnya kalau untuk mentoring dengan Nutrifood-nya, terus presentasi dengan Nutrifood itu pasti online. Tapi kalau misalnya kita tim lombanya itu pasti hybrid ya, maksudnya offline gitu. Kita langsung turun ke UMKM-nya, kita nyari UMKM, kita mesen lokalatenya gitu, terus kita kerjain bareng gitu. Jadi hybrid lah. Oke. Ini kan sekarang semester berapa Mbak Tiara? Mau masuki semester 6. Semester 6, sementara 4 semester itu dengan daring ya. Iya enggak? Kan kita kan daring mulai tahun 2020 kan? Iya. SSB kan 16 Maret ya. Iya. 2020 ini sudah mau 2 tahun dengan daring. Nah, ini apa ya? Bagi mahasiswa deh. Sebetulnya enak mana sih kuliah daring sama luring? Awalnya mas saya ketika tiba-tiba jadi daring itu saya kesulitan buat menyesuaikan. Saya tentu merasa bosan iya. Lalu tapi semakin kesini itu makin udah terbiasa jadinya Bu. Udah terbiasa. Dari nggak suka ke suka itu butuh berapa lama itu? Wah, mungkin 1 semester kali. Oh, 1 semester. 1 semester. 1 semester langsung jatuh cinta daring gitu ya. Gitu ya. 1 semester itu kan adaptasi gitu, mau tahu ini gimana sih kalau kuliah online tuh sistemnya gimana, terus kondisi ujiannya gimana, kondisi kelasnya gimana. Oh ternyata ya kayak gini, pakai tools yang ada, yang udah ada di Google segala macam, ternyata kayak gini. Oh ya udah. Dan ternyata ketika daring malah saya lebih produktif, maksudnya banyak output yang saya hasilkan gitu ketika daring, karena bisa fleksibel, bisa sambil kuliah, sambil lomba juga, sambil ikut apa-apa gitu. Jadi banyak yang bisa dihasilkan. Iya. Tapi mengenai materi kuliah, kan Mbak Tiara ini berarti sudah punya pengalaman yang luring ya. Iya. Kan masuk semester 6, berarti 2 semester itu luring.
Kira-kira untuk bisa memahami satu materi mata kuliah, enak mana? Daring apa luring? Mungkin luring ya Bu, Oh, luring. luring. Karena Jadi ini ada kelemahannya daring Iya. ya. Oke, gimana? karena kalau luring itu direct banget. Terus kalau kita ngantuk jadi nggak bisa tidur, maksudnya ya udah itu ada dosen di depan gitu. Jadi Iya. ya masuklah gitu. Tapi kalau misalnya di rumah itu kadang kalau ngantuk, ya jujur aja saya pernah kayak nggak fokus gitu, jadi nggak fokus. Tapi ya lagi-lagi kelebihannya ya itu Bu, bisa bisa ngerjain banyak hal tuh dalam waktu yang sama. Oh gitu. Tapi kan artinya kalau misalnya dalam waktu yang sama, ya itu tadi ya ada yang tidak fokus ya. Iya betul. Konsentrasinya kan mungkin terpecah ya, itu seperti itu ya. Kalau misalnya secara umum mungkin Mbak Tiara juga mendengar dari suara teman-teman yang lain. Rata-rata mereka sebenarnya lebih senang yang daring atau luring? Rata-rata itu sama kayak saya. Awalnya nggak suka, lama-lama jadi suka. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan, oh daring itu nggak enak ya. Iya. Mungkin nggak enak di awal, Betul. tapi lama-lama justru menjadi lebih produktif ya. Tuh seperti itu ya. Oke. Mbak Tiara ini kan tadi sudah disampaikan ikut lomba, kemudian aktivis juga ya. Mungkin bisa diceritakan nih, apa saja yang diikuti oleh Mbak Tiara selama jadi mahasiswa ini? Oke, jadi ketika pandemi itu kebetulan saya langsung masuk himpunan mahasiswa di sarjana terapan. Terus saya seleksi, akhirnya masuk ke divisi pengkajian ilmiah. Oh, pengkil. Lalu setelah itu saya dapat amanah buat megang kendali head of project untuk webinar series bisnis. Oh iya, itu pekan kunjungan webinar series. Betul. Nah, itu jujur itu project baru lah untuk himpunan, apalagi untuk Lipat, karena itu webinar bisnis dan mengundang banyak narasumber, khususnya instansi yang besar gitu. Jadi selama menjalani itu, wah itu learning by doing banget tuh. Betul ya. Learning banget. Kita nggak ada koneksi, maksudnya nggak ada orang dalam istilahnya, benar-benar cari sendiri, hubungin sendiri, cari alternatifnya sendiri gitu. Terus ya udah akhirnya lama-lama kita jadi tahu step-stepnya gimana. Akhirnya alhamdulillah bisa kolaborasi juga sama Bukalapak, Dana Indonesia, terus Direktur Tindak Pajak sama PT Notific Indonesia nih yang kemarin saya ikut lombanya juga. Iya, jadi ini sebetulnya awalnya adalah dari webinar series ya, yang diadakan kemudian akhirnya diteruskan jadi ikut menjadi bagian dari LMC ini dan alhamdulillah menang juara 3. Ya Ibu kan mengikuti terus acara webinar series. Jadi para pemirsa, Himpunan Mahasiswa di Sarjana Terapan Keuangan memang saya akui sangat aktif ya dalam beberapa waktu yang lalu mengadakan webinar kunjungan series sharing mengenai apapun ya, dan ini mengundang beberapa tamu, salah satunya adalah dari Nutrifood, kemudian dari perpajakan, Bukalapak, Dana Pajak, Bukalapak, dan Dana ya, Indonesia, Dana. Nah, acara ini akan menjadi agenda tahunan atau gimana Mbak? Mungkin bisa. Jadi sebelumnya itu kan kunjungan emang ada Bu untuk itu dari proker pengkil, tapi di tahun-tahun sebelumnya itu pasti ke instansi pemerintah aja gitu. Jadi ke BI, ke IDX, ke cukai gitu aja, nggak pernah ke startup, nggak pernah ke FMCG, fintech dan lain-lain. Nah, ketika saya diamanahkan, saya ada ide kayak gitu. Kenapa nggak startup aja gitu ya? Karena disuruh, karena kalau pemerintah ya kita bisa berkarya di pemerintah, tapi harus CPNS istilahnya, kayak masuknya ada proses lah gitu. Kalau startup mungkin lebih relate sama kita yang anak muda yang suka tantangan atau gimana gitu. Jadi saya mencetuskan ide itu buat kita mengundang narasumber dari 4 bidang, yaitu FMCG, industri FMCG, terus fintech, dari government-nya itu dari DJP, terus selanjutnya dari e-commerce. Oh iya, oke. Pas nyusunnya juga nggak gampang juga Bu. Saya harus ikutan webinar online dulu biar tahu gimana sih webinar tuh berjalan, gimana timeline-nya tuh gimana dia bawa acaranya gimana. Oh ternyata kayak gini, ya udah nanti saya catat, saya terapin di webinar saya gitu. Oke. Ya, artinya untuk memulai sesuatu kan kita harus punya ilmunya ya, dengan mengikuti webinar, kemudian mempelajari bagaimana sih meng-create sebuah webinar, dan akhirnya kemarin saya katakan
sukses ya, pesertanya itu banyak, dan sharing ilmu yang diberikan narasumber yang dipilih itu betul-betul bermanfaat ya untuk mahasiswa lah ya, semuanya itu seperti itu. Kalau nggak salah Mbak Tiara itu menjadi bagian dari FEB Mart ya? FEB Smart. FEB Smart, maaf. Iya. Jadi FEB Mart ya. Soalnya ada FEB Mart. Oh ada FEB Mart, ada FEB Smart. Apa itu FEB Smart? FEB Smart itu adalah waktu itu dicetuskan oleh dekan FEB itu. Jadi kenapa dekan itu mau buat suatu perkumpulan yang isinya itu anak-anak FEB yang sekiranya mumpuni untuk mewakilkan fakultas untuk mengikuti berbagai kompetisi. Jadi saya juga awalnya masuk karena waktu itu saya ada interview Filmapres, Filmapres, terus selanjutnya ternyata ketika jadi finalis Filmapres di level fakultas itu udah otomatis masuk FEB Smart. Nah masuk situ ternyata pas saya masuk, wah itu banyak banget tuh yang lebih dari saya deh. Jadi saya kadang kalau dibilang berprestasi, ya makasih, tapi kayak masih belum deh gitu. Ya begitu, jadi merasa karena banyak teman-teman yang lain yang prestasinya jauh lebih bagus. Setiap minggu tuh adanya kabar, saya menang ini pak, saya menang ini pak gitu. Sedangkan saya ya alhamdulillah, tapi semoga ini bisa jadi motivasi saya buat lebih baik gitu. Ya, jadi di program studi sarjana terapan keuangan ini kan menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Memang kita dididik, dilatih untuk bisa aktif berpartisipasi menjadi bagian dari lomba-lomba ya yang diadakan di sekitar kampus ya, entah itu di lingkungan kampus Trisakti, kemudian di luar, bahkan mungkin lomba-lomba yang levelnya tuh nasional hingga internasional ya, itu seperti itu. Gak cuma buat kalau misalnya ada lomba ikut ya, enggak, tapi kita dilatih juga Bu. Ada trainingnya, jadi ada training tentang public speaking, ada training tentang bisnis kanvas model, gimana cara bikin kanvas model sama karya tulis ilmiah dan lain-lain. Jadi saya masuk sini ya nggak cuma ditekan buat ikut lomba, tapi saya dapat ilmunya juga. Pastinya. Jadi ini menarik sekali ya. Apa sih yang istilahnya mungkin kalau kita melihat ya, tidak semua mahasiswa itu memilih untuk ikut yang seperti itu. Biasanya faktornya apa? Informasi atau apa? Mungkin yang pertama itu bisa informasi, tapi sebenarnya kalau menurut saya apa-apa tuh tergantung kemauan diri sendiri sih. Betul. Ada yang mungkin mereka nggak nyaman, atau bukan nggak nyaman ya, mungkin mereka belum terlatih gitu untuk berani, atau menganggap kalau misalnya beraktivitas di Ornawa itu buang waktu mereka atau bagaimana gitu ya. Cuman yang mau saya highlight adalah entah dimanapun kalian belajar, yang penting tetap coba aktif gitu, jangan cuma belajar secara formal aja, karena yang pasti yang dibutuhkan kita itu kan sebenarnya bukan ilmu buku aja gitu, tapi ilmu menjadi manusia, ilmu gimana komunikasi, ilmu koordinasi hal-hal dalam hidup gitu. Itu kan yang bisa dipelajari lewat kita join himpunan, itu banyak project tuh, gimana tuh koordinasinya, kerjaan project sama kerjaan hidup kita sendiri, kuliah segala macam. Nah itu jadi saya banyak dapat dari situ. Dan kalau saya pribadi sih sering menemukan itu teman-teman saya mungkin jadi takut mencoba. Takut mencoba ya, betul ya. Ini adik-adik mahasiswa ya, mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Tiara ini luar biasa sekali. Rasanya kalau kita menjadi mahasiswa dan kita hanya belajar, itu sangat disayangkan, belajar akademik ya, artinya akademik. Banyak sekali kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk bisa meningkatkan ya kemampuan diri dengan mengikuti tadi ya. Itu seperti itu. Dan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu ada FEB Smart ya, yang saya kira nanti kalau teman-teman mungkin bergabung itu akan bisa lah bertambah ilmunya tadi. Kita tidak hanya menjadi anggota, tetapi juga ada pelatihannya, trainingnya, sehingga pada saat nanti ada lomba-lomba kita sudah siap bertarung ya. Tuh seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau udah tahu ya aktif aja dulu, karena nanti kalau misalnya kita udah aktif bakal didukung gitu dari dosen-dosen, ternyata dari fakultas juga ada FEB Smart gitu kan, jadi kita nggak sendirian kok kalau misalnya mau maju gitu. Iya. Disupport banget dari sini. Iya, betul. Iya, karena begini, ini di episode sebelumnya juga saya sudah menyampaikan, tipe dari mahasiswa itu banyak banget. Ada yang kunang-kunang, kuliah nangkring, nongkrong ya, maksudnya kadang-kadang nongkrong di warung kopi, di kafe, atau nongkrong di parkiran, atau mungkin di mungkin
di kolam ya tuh seperti itu ya katanya tuh kalau prodi sarjana terapan keuangan kayaknya punya area di kolam tuh seperti itu gitu ya. Tapi ada yang kupu-kupu ya, kalau daring sudah di rumah terus ya, kalau kupu-kupu dulu itu kuliah pulang ya. Tapi yang bagus adalah Cooper, bukan kurang pergaulan tapi kuliah perpus. Jadi habis kuliah terus kemudian diskusi di perpus ya tuh seperti itu. Oke. Kalau tadi Mbak Tiara sudah menyampaikan bahwa pada prinsipnya sekarang kalau ditanya lebih asik, lebih enak itu dengan daring daripada luring ya. Ya itu seperti walaupun nanti misalnya lembaga karena memang peraturan ya, itu seperti itu kita diminta untuk kembali offline, luring juga nggak masalah ya, itu seperti itu. Nah mungkin bisa disampaikan ke pemirsa apa sih tips-tipsnya belajar online tetapi kita bisa mengikuti dengan baik dan apa yang diberikan oleh dosen bisa kita tangkap dengan baik. Silakan Mbak Tiara. Mungkin ketika waktunya belajar ya belajar, kalau main ya main. Oh gitu ya. Jangan kebalik. Belajar pas waktunya belajar malah main, pas main malah mau belajar tapi nggak fokus, jadi ketinggalan. Jadi gitu. Ya udah di present aja, kalau misalnya lagi belajar ya udah belajar. Nanti kalau misalnya udah selesai ya kan tinggal main gitu. Nah gitu ya. Sih, nah berarti ada yang salah nih ya, kayaknya di mahasiswa itu kadang-kadang tidak bisa memilih dengan tepat. Ini kapan waktu bermain, kapan waktu belajar. Kadang-kadang kita menjadi kayak berada di dua tempat, di saat belajar sambil main, di saat main pikirannya ke belajar gitu ya. Akhirnya nggak fokus. Teman-teman lagi mungkin happy, kita lagi mikir kuliah ya. Sementara pada saat kuliah kita pikirannya kemana-mana ya. Itu seperti itu. Keren banget. Kalau boleh tahu nih Mbak Tiara, mimpi Mbak Tiara itu apa? Saya sebenarnya tuh masih random sih Bu, tapi yang jelas saya ada pikiran untuk jadi entrepreneur. Oh, menjadi entrepreneur. Nah, oke, sebelum dilanjutkan kita minum dulu ya. Boleh. Ini minum dulu. Ini apa ya? Mas Sigit, ini rasa apa nih? Rasa brondong. Kopi brondong. Brondong ini kalau brondong biasanya konotasinya apa nih? Gak tahu ya, mungkin ini tuh kopi brondong itu jagung, kopi di popcorn gitu, maksudnya rasa popcorn. Jadi kalau minum itu kayak berasa di FX1 kali ya. Karena gitu. Wanginya tuh wangi lorong FX1. Nah, banget ya, terima kasih ke Nutrifood. Kita sudah disupport ini untuk bisa menikmati kopi lokal latte. Hari ini kita minum rasa brondong ya. Oke, enak banget. Ada berapa rasa sih Mbak? 5 atau 6 gitu menurut saya. Tapi rasanya tuh unik-unik sih. Kayak ini kan rasa popcorn, terus ada rasa alpukat lah kopi, terus ada rasa markisa, rasa ketan, kayak memang unik sih. Jadi boleh dicoba banget nih teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Nutrifood ya. Oke, enak-enak ini kayaknya. Ini memang jamnya jam istirahat ya sebenarnya. Jadi kalau minum kopi seperti ini jadi nggak ngantuk ya. Oke, baik. Mbak Tiara, tadi Mbak Tiara mengatakan ini kan Mbak Tiara mahasiswi konsentrasi perpajakan ya pemirsa. Di Prodi Sarjana Terapan Keuangan ada 3 konsentrasi. Yang pertama adalah perpajakan, yang kedua adalah perbankan, yang ketiga adalah pasar modal. Ya, itu seperti itu. Namun kalau secara ini ya, universitas kita itu adalah Trisakti saat ini adalah sebagai Entrepreneur University ya. Waktu itu kita mengundang Bapak Profesor Kadarsa dan beliau tuh akhirnya bersama dengan Pak Abu ya kalau nggak salah ya, langsung menyampaikan bahwa saat ini untuk Universitas adalah Entrepreneur University. Nah, jadi kalau kemudian tadi Mbak Tiara menyampaikan ingin jadi entrepreneur, ya sudah tepat lah. Ini semuanya juga kita berharap tidak hanya menjadi pegawai, tidak hanya istilah entrepreneur itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau boleh tahu bidang apa yang ingin ditekuni untuk menjadi pengusaha itu seperti itu, menjadi wirausaha? Saya pengen kuliner. Oh, pengen kuliner. Gitu. Saya itu suka masak dan saya suka makan juga. Oh gitu. Masak apa yang favoritnya gitu? Banyak sih Bu, saya apa aja, maksudnya saya suka aja gitu, suka ngulik sesuatu gitu, kayak gimana sih nih cara bikinnya gitu. Dan makanya suka ada mimpi kayak one day kayak pengen dia punya bisnis kuliner. Terus pengennya tuh bisnis kuliner tuh nggak cuma bisa menjual untuk semua kalangan gitu. Jadi enak tapi bisa dicobain semuanya. Jadi nggak termasuk murah lah. Jadi kalangan semua tuh bisa cobain.
Terus pengennya sih kayak ada satu outlet tuh di panti asuhan atau di mana kayak gitu, jadi semua itu gratis buat mereka semua. Alhamdulillah banget, mulia banget ya ya. Oke, kuliner. Kalau sekarang apa namanya Mbak Tiara termasuk istilahnya yang aktif di GoFood, GrabFood kayak gitu, sering beli makanan lewat? Iya, sering beli. Sering banget ya, sering ya. Jadi sekarang kan banyak platform yang bisa ikut menawarkan ya produk-produk tuh seperti itu ya. Jadi biasanya kalau kuliner itu food and beverage ya, tidak hanya makanan ya, tetapi juga minuman ya, itu seperti itu. Oke. Selain menjadi entrepreneur ini kan Mbak Tiara sudah apa namanya merintis ya, itu seperti itu. Apalagi yang menjadi dreamnya Mbak Tiara? Dream sejauh ini sih saya mungkin ke situ ya, karena menurut saya jadi entrepreneur itu saya malah dengar kalau misalnya mau jadi kaya jangan jadi pegawai. Oh gitu. Iya, ya udah jadi usaha aja kalau mau jadi kaya gitu. Maksudnya kalau mau kaya cepat atau gimana gitu. Nah, tapi sekarang tuh saya mungkin stepnya adalah jadi pegawai dulu, karena saya pengen mempelajari gimana sih soft skill atau pengetahuan dan apa ya jiwa-jiwanya seseorang yang bekerja untuk ada tujuannya gitu, ada goalsnya kan perusahaan. Apalagi saya alhamdulillah ada interview ke startup juga Bu, semoga sih bisa tembus ya. Saya kenapa pengen ke startup, karena saya pengen banget menyerap energi ketahanan mereka, resilience mereka, karena startup itu kan dibangun dengan kegigihan, ketahanan, kreativitas dan inovasi. Itu tuh menurut saya itu poin-poin buat jadi entrepreneur banget. Iya, itu tuh harus tangguh ya, punya mental yang kuat ya. Itu seperti itu ya. Kreatif sama inovatif. Kreatif dan inovatif ya, keren banget. Jadi saya mau menyerap itu gitu. Jadi saya memutuskan ya, saya mungkin nggak langsung jadi entrepreneur, tapi ada prosesnya dulu. Saya belajar dulu, mempersiapkan diri saya dan yang lain-lain. Gitu. Oke, baik. Mbak Tiara, ini walaupun Mbak Tiara itu 4 semester itu di daring ya, tapi mungkin bisa disampaikan apa sih hal-hal yang menjadi nyaman kuliah di Prodi Sarjana Terapan Keuangan? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman semuanya. Iya. Mungkin yang pertama, saya merasa nyaman tuh ini ya Bu, dosennya sih. Dosennya? Asik-asik aja, maksudnya asik-asik kan ada dosen yang dari alumni kita nih. Lebih enak aja. Jadi kayak gitu. Nggak kaku, terus ya serius, tapi ya kayak udah apa ya, lebih enak aja gitu, karena kan mereka rata-rata masih muda. Jadi banyak juga dosen yang muda di sini gitu. Oh gitu. Ada kepikiran jadi dosen nggak Mbak? Aduh, pernah kepikiran sih saya mungkin jadi akademisi kali ya, tapi tapi kan mungkin tidak harus jadi dosen kemudian memutuskan profesi dosen, tapi sebetulnya bisa berbagi ilmu ya. Jadi tadi kalau Mbak Tiara menyampaikan ingin jadi entrepreneur, kemudian melakukan banyak hal, nanti bisa di-sharingkan lah menjadi narasumber. Apa sih yang sudah dilakukan dan mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Iya, ada pikiran sih Bu, kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya saya juga suka untuk bicara kayak gini, komunikasi gitu, terus suka juga buat sharing, apalagi saya tuh tak kenapa kayaknya ada passion ngajar juga gitu. Misalnya kalau ngajarin orang saya pasti mikirin konsepnya gimana, nggak mentah-mentah saya keluarin, tapi pakai bahasa saya sendiri biar mereka tuh ngerti gitu. Iya, jadi redaksi apa namanya improvisasi dari Mbak Tiara sendiri. Gitu. Kalau nggak salah kan di Prodi Sarjana Terapan Keuangan kan ada Sarjana Terapan Mengajar ya kalau nggak salah. D4 Mengajar. D4 Mengajar, oke. Itu saya kebetulan jadi guest speakernya Bu buat gitu. Bisa diceritakan Mbak? Jadi sebenarnya itu awalnya bukan saya, jadi awalnya itu ada namanya Kak Febriana Astuti itu. Oh, yang kalau nggak salah itu duta genre. Iya, dia itu ditunjukkan jadi speaker, tapi ternyata dia berhalangan hadir. Lalu penelitiannya itu nyari alternatif kan, siapa akhirnya saya lah yang ditunjuk. Oh, saya mah bersedia banget, karena saya senang juga gitu, saya pengen ikut volunteer, terus juga lumayan kayak buat nama pengalaman saya juga, jadi saya langsung aja ambil gitu. Ya udah deh. Saya di sana ketemu anak-anak di daerah Pluit, di kolong jembatan gitu, kolong tol. Yang diajarkan apa itu Mbak? Ini Bu, apa kayak sebenarnya mereka itu kan kalau nggak salah 3 minggu deh programnya, setiap Sabtu Minggu. Nah, saya itu ada di minggu terakhir. Nah, minggu-minggu sebelum itu mereka udah belajar matematika, bahasa Inggris, gambar, penari, semuanya udah belajar. Nah, saya itu kayak penutup closingnya mereka, kayak ngasih motivasi, terus ngasih apa ya, arahan buat mereka gitu, biar mereka makin semangat belajarnya. Kalau misalnya disampaikan ya ke pemirsa ya, apa sih mimpi dari anak-anak yang tadi kolong dan lain sebagainya? Sempat nggak ditanya mereka itu mau belajar tujuannya untuk apa dan lain sebagainya? Pernah bertanya kepada mereka nggak?
mereka itu sebenarnya tuh masih kecil-kecil banget Bu, masih kelas 1 SD. Hmm. 1 2 lah, 1 2 3 gitu. Masih SD, masih kecil banget, dan kalau bisa ditanya juga jadi apa? Astronot kayak gitu-gitu. Oh gitu. Macam-macam, random, kadang berubah-ubah gitu. Jadi mungkin mereka masih apa ya? Ya masih belum tetap Iya. lah, jangankan mereka ya, kita pun kadang-kadang Iya, pengen betul. jadi apa, hari ini yang lagi tren tuh apa, terus Betul. seperti itu kan, kemudian itu menjadi pilihannya, nanti berubah lagi dan lain sebagainya, tuh seperti Iya, itu. kayak gitu. Tapi semangat belajarnya gimana Mbak mereka? Semangat belajarnya mereka cukup tinggi sih, kayak mereka antusias, apalagi kan kitanya juga welcome sama mereka, kita kayak ngayom mereka gitu, terus kita nyediain hadiah juga buat mereka, tuh mereka jadi kayak tambah seneng gitu. Malah pas kita udah selesai acaranya mereka kayak sedih, ada yang nangis juga, kata kakak aku pengen dong kakak kesini lagi kayak gitu. Oh gitu ya, jadi mereka merasa bahagia ya sebetulnya. Iya. Ada kakak-kakak mahasiswa yang Terbantu juga. iya betul, yang kayaknya membimbing, melindungi dan lain sebagainya. Dan ini menjadi agenda tahunan ya, artinya Iya. akan terus dilakukan setiap tahun, Iya. bagaimana berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Iya. Oke, Mbak Tiara, sebelum penutup, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa maupun calon mahasiswa, silakan. Yang disampaikan mungkin lebih ke jangan tutup diri kalian untuk belajar gitu, lakuin aja semuanya, karena kita nggak bakal ada yang tahu ilmu yang mana sih yang ternyata bikin kita tuh di atas puncak gitu. Bisa Oh, gitu. aja kan saya sekarang pajak, emangnya nanti saya bakalan tetap jadi konsultan pajak gitu, tapi ternyata pas jalan kesini saya malah tertarik di entrepreneur lah segala macam. Nah makanya jangan tutup diri, kalau misalnya ada kesempatan itu langsung ambil aja. Dan menurut saya kita harus buat target sih. Jadi kenapa saya bisa, alhamdulillah 2021 kemarin tuh saya full pengalaman dan achievement bisa dibilang. Iya, apa aja nih, boleh diceritakan? Karena saya ditargetin Bu, jadi saya ada pikiran, oke, saya masuk Ormawa ini semester 3, oke, berarti semester 4, berarti semester 5 saya harus udah mulai ikut lomba, atau nggak ikut apa kayak di luar Ormawa itu gitu, yang baru. Terus nanti kalau misalnya semester 6 udah magang, semester 7 skripsi, lulus kuliah, baru dia berkarir. Jadi kayak ditargetin, walaupun planningnya sudah Iya, jelas ya, kalau tahapan-tahapannya. kalau Iya. saya emang ditargetin ada plannya gitu, tapi walaupun ya pas merencanakan itu kayak masih nggak tahu nanti lomba apa ya, nanti mau kemana ya, saya jujur kayak gitu Bu. Tapi kayak ketika kita mau, entah kenapa ya, ini insya Allah juga kalau misalnya kita kemaunya kuat, dibukain juga jalannya, kayak dikasih tahu gitu, ini ada ini, Iya. ada FEB Smart, yaudah saya ikut deh gitu. Mestakum ya, semesta Iya, mestakum. mendukung ya, Iya, itu seperti itu. mestakum. Jadi yang penting ada keinginan yang kuat dari dalam, kemudian kita mau bersungguh-sungguh untuk mencapainya, insya Allah akan terbuka lebar jalan untuk meraih itu ya. Iya, Jadi seperti jangan itu. pernah berhenti lah untuk belajar, karena semakin kita belajar makin tahu, oh ternyata kita kurangnya di sini gitu, atau masih kurang banget gitu. Iya, bahkan Ibu pernah bertemu dengan orang yang menurut Ibu sudah luar biasa pinternya ya. Beliau malah mengatakan sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tiara, bahwa semakin saya berada di posisi ini, kebetulan profesor ya, sudah profesor, saya menyadari bahwa ilmu saya itu sedikit sekali. Jadi saya bilang, kalau Prof saja menyampaikan ilmunya sedikit, apalagi saya bilang gitu ya. Jadi justru dengan pinter, banyak pengalaman akan menjadi rendah hati ya. Itu seperti karena kita menyadari ternyata ilmu kita itu hanya sedikit sekali ya yang kita kuasai ya, itu seperti itu. Apalagi makin kesini saya juga, sebenarnya saya tuh awalnya individualis tuh Bu. Oh gitu? Agak individualis sih, tapi ternyata pas masuk Ormawa ini saya jadi kebuka pikiran saya, kayak wah ternyata kayak lebih seru work in team deh kayak gitu, karena ketika kita bisa kerja sama itu malah output itu lebih bagus atau lebih besar. Betul. Jadi semangat yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Nah ini adik-adik mahasiswa ya, pokoknya tadi nih ya, walaupun saya terima kasih Mbak Tiara sudah sportif, dulunya individualistis ya, sendiri apa-apa pengen sendiri, tapi ternyata dengan bekerja sama menjadi lebih baik. Iya, nah itu karena itu saya pengen aktif kan. Salah satunya yang membuka pikiran saya untuk kolaborasi ada lewat himpunan kayak gitu. Jadi itu medianya, salah satu media gitu. Betul. Terus waktu itu saya pernah ini Bu, lewat dari SPB Smart ada webinar gitu. Itu ada kedatangan kalau nggak salah ketua program Sustainability S2 Trisakti. Jadi S2 Sustainability keberlanjutan, ekonomi keberlanjutan. Dia bilang gini, intinya kalau
persaingan itu ngebunuh, tapi kalau kolaborasi itu ngasih kehidupan. Oh gitu. Iya. Jadi berkompetisi competition itu kills, but kills, collaboration ya. gives Oke. life. Itu Oke. oh iya juga ya. Dan Harmoni ya, Iya. sebetulnya bagaimana kita bersama-sama bersinergi ya, Iya. bukan untuk menghancurkan, mengalahkan gitu ya, Betul. tapi bersinergi akan memberikan kehidupan. Value-nya tuh seperti itu Betul. ya. Itu terpatri banget dalam diri saya, kayak masih keinget-inget terus pas saya cermin lagi sama pengalaman saya, iya juga ya kalau it's beautiful gitu kalau misalnya kita maju tapi orang lain juga maju. Iya. Ya boleh berkompetisi, tapi kayaknya ya maksudnya kalau untuk maju bareng-bareng gitu kayaknya lebih ini aja, lebih tenang gitu ya, kayaknya nggak ada terus ikut-ikutan, tapi kita maju, kita sama-sama belajar bareng untuk ngasih sesuatu yang bermanfaat. Maju bersama itu lebih Iya, membahagiakan lebih ya. enak. Lebih enak ya. Damai juga, terus lebih banyak teman jadi. Lebih banyak teman, betul sekali. Keren sekali teman-teman, ini luar biasa tadi bincang-bincang dengan Mbak Tiara. Ini mahasiswa aktif di Prodi Sarjana Terapan Keuangan semester 6 ya. Iya, Masih semester 6. Ini alhamdulillah baru saja memenangkan bersama timnya, tim Pikiti memenangkan juara 3 LMC Lokalate Marketing Competition se-Jakarta Bekasi ya. Iya. Yang insya Allah sebetulnya ini biasanya akan ditandingkan untuk nasional. Baik Mbak Tiara, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Ini keren Sekali. banget. Saya yakin apa yang disampaikan Mbak Tiara ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Tadi catatan penting saya itu terakhir itu tadi, kolaborasi itu jauh lebih baik. Dan yang penting semangat ya, kita harus punya dream dan kita lakukan step by step untuk bisa meraihnya. Baik, terima kasih Mbak Tiara atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Terima kasih Sebelum kembali. saya akhiri akan saya bawakan pantun. Anak kecil berwajah tampan bermain kelereng di halaman rumah. Mari bergabung dengan Prodi Sarjana Terapan Keuangan untuk mencapai masa depan yang cerah. Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih para pemirsa. Saya akhiri bincang-bincang hari ini dan kita lanjutkan nanti pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.